Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil resuman kami mengenai praktik terbaik dalam pengajaran kosakata dan pembelajarannya. Saya Muhammad Baudin Nisan bersama teman saya Najm Astali Satu Zuhroh, Arista Aprilia Novanda, dan Muhammad Faizal Abidin akan menjelaskan mengenai praktik terbaik dalam pengajaran kosakata dan pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada 5 praktik terbaik dalam pengajaran kosakata dan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu input yang berfokus pada makna. Yang kedua, output yang berfokus pada makna. Yang ketiga, pengembangan kefasihan. Yang keempat, instruksi yang berfokus pada bahasa. Dan yang kelima, mempelajari makna yang tak dikenal. Kita akan mulai kepada poin yang pertama, yaitu input yang berfokus pada makna. Kalau di dalam teks bahasa Inggrisnya, kosakata dan input yang berfokus pada makna. Ya, pertama, input yang berfokus pada makna. Jadi, di dalam kosakata dan input yang berfokus pada makna, ada penelitian bahwasanya membaca sudah lama dipandang sebagai sumber utama pertumbuhan kosakata. Nah, penelitian mendikasikan bahwa untuk beberapa alasan ada kerapuhan atau ada kekurangan di dalam pembelajaran ini. Jadi yang disimpulkan ada 3 kelemahannya. Yang pertama, hanya terjadi sedikit pembelajaran sejumlah kosakata yang terjadi selama membaca sebuah teks. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dengan jelas di luar kata yang paling sering digunakan dalam bahasa, input yang sangat berfokus pada makna dibutuhkan untuk pertumbuhan kosakata agar dapat berlanjut pada langkah yang masuk akal. Nah, jadi di sini menurut Hegi dan Herman menjelaskan bahwasanya ada hubungan dekat antara pertumbuhan kosakata dan jumlah serta keragaman input yang berfokus pada makna. Maka dengan jelas di luar kata yang paling sering digunakan dalam bahasa, input yang sangat berfokus pada makna dibutuhkan untuk pertumbuhan kosakata agar berlanjut pada langkah yang lebih masuk akal. Artinya, kata yang paling sering digunakan dalam bahasa itu inputnya itu sangat berfokus pada sebuah makna. Nah, input yang diterima kita, misal kita menerima sebuah kosakata, itu sangat dibutuhkan agar kosakata kita itu menjadi lebih banyak begitu. Yang kedua, kerentanannya yaitu karena hal tersebut sangat bergantung pada kualitas kontrol pelajar terhadap keahlian membaca. Kenapa? Karena pentingnya menyediakan serangkaian tingkat pembaca dengan kontrol kosakata yang hati-hati. Hal ini akan membiarkan pelajar bahasa kedua untuk mengambil keahlian membaca dalam bahasa pertama mereka dan memperluas kosakata bahasa kedua mereka. Hal ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pelajar dan bagian vital pembelajaran bahasa. Penggunaan efektif pertumbuhan kosakata mereka bagaimanapun bergantung pada keahlian. Nah, di sini alasan yang kedua mengapa hal tersebut rapuh dalam pembelajaran kosakata karena sangat bergantung pada kualitas kontrol pembaca. Nah, pentingnya menyediakan serangkaian tingkatan pembaca ini yang penting. Jadi di sini di dalam penelitian ini dia mengatakan bahwasanya ada misalkan 2 orang penutur ini. Pertama penutur asli, bisa kita contohkan misal penutur orang Indonesia. Dan satu lagi penutur asing yang belajar bahasa Indonesia. Nah,
Kontrol kosakata yang dimaksud di sini, kalau menurut pemahaman kelompok kami, bagaimana keahlian membaca ini berkembang begitu. Nah, maka daripada itu orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu bisa jadi kosakatanya lebih banyak karena mereka mempelajari mengambil teknik membaca di bahasa pertama mereka, lalu memperluas kosakata mereka dengan mempelajari bahasa kedua. Nah, maka pada itu membaca ini dalam pembelajaran kosakata, input yang berfokus pada makna ini dan membaca itu sangat bergantung pada kualitas kontrol pelajar terhadap keahlian membaca mereka. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu bahwa jenis bacaan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi pembelajaran kosakata. Kenapa? Karena jika mereka membaca di bidang yang tidak familiar, ada kesempatan yang lebih besar untuk mempelajari kosakata baru karena mereka harus memberikan perhatian pada bahasa teks tersebut untuk mendapatkan maknanya. Bisa dicontohkan, misal kita sebagai mahasiswa tadris bahasa Indonesia sering membaca sekali buku-buku sastra, buku-buku tentang pendidikan, buku-buku tentang pembelajaran bahasa. Nah, otomatis kita ketika dikasihkan konteks seperti hal tersebut, itu kita sudah gampang saja memahami maknanya begitu. Karena kosakata kita sudah memiliki makna tersebut begitu. Akan tetapi jika kita diberikan sebuah teks atau sebuah buku yang berkaitan tentang teknologi atau tentang ekonomi, otomatis kita akan mencari lagi makna kata-kata tersebut. Misal kita dikasih teks tentang ekonomi, misal ada kata-kata resesi atau ada kata-kata IPM atau ada kata PDB, otomatis kita akan mencari itu apa makna dari resesi, apa makna dari PDB. Nah, di situ otomatis kosakata kita akan bertambah, maka kerentanan ini yang dimaksud ketika kita mempelajari atau kita membaca teks yang itu saja. Maksudnya kita membaca teks yang sama secara terus-menerus. Makanya dijelaskan di dalam buku ini bahwa jenis bacaan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi pembelajaran kosakata itu. Nah, ketika kita terlalu sering membaca buku bahasa sastra, tetapi kita tidak mungkin jarang ya membaca buku ekonomi atau teknologi atau yang lain-lain lah di luar tema bahasa dan sastra, otomatis kita akan harus mencari makna tersebut begitu. Nah, itu salah satu kerentanan dari input yang berfokus pada makna itu. Nah, jadi ada 3 ini. Nah, bagaimana yang 3 ini kita perbaiki dengan itu tadi ada, ini kan ibaratnya kelemahan-kelemahan begitu. Bagaimana kita berusaha menutupi kelemahan tersebut begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada ujian terhadap kerentanan pembelajaran bahasa melalui input yang berfokus pada makna tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pembelajaran seperti itu tidak bermanfaat. Jadi kelemahan 3 tadi yang disampaikan di dalam buku tersebut itu tidak menunjukkan bahwa pembelajaran seperti itu tidak bermanfaat, melainkan pembelajaran kosakata melalui membaca dan mendengar merupakan untayan penting dalam pembelajaran bahasa. Misal ketika anak kecil, itu kan mereka pertama mendengarkan atau menyimak. Nah, mendengarkan dan menyimak ketika kecil. Ketika mereka agak besar, mereka belajar itu untuk membaca. Nah, pembelajaran kosakata itu berkaitan tentang ini. Ketika mereka ingin mempelajari kosakata baru, maka menyimak atau mendengarkan dan membaca itu sangat penting bagi pembelajaran kosakata. Nah, latihan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa harus diarahkan untuk mengurangi kerentanan ini gitu.
Nah, latihan yang terbaik, latihan membaca, latihan menyimak dengan baik begitu. Nah, itu merupakan latihan yang terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa yang harus didorong untuk mengurangi kerentanan 3 hal tadi. Ya, untuk mengurangi 3 kerentanan hal tadi. Nah, dengan memberikan sejumlah besar input dan tingkatan yang cocok, itu tadi. Jadi kalau yang kelemahan yang kedua tadi kan berdasarkan tingkatan. Jadi nggak mungkin anak kecil akan dikasih input kosakata yang kosakata mahasiswa begitu. Atau ketika input kosakata anak umur 2 tahun dikasih dari input untuk yang seharusnya dikasih untuk umur 15 tahun, itu sangat nggak cocok kan. Maka itu harus sejumlah besar input itu harus sesuai dengan tingkatannya cocok, dan menyediakan serangkaian bentangan genre dan topik, dan dengan menyediakan aktivitas yang berfokus pada bahasa untuk mendukungnya. Ini akan memastikan bahwa kondisi pembentukan pembelajaran akan terjadi. Nah, jadi ketika semua rangkaian itu diciptakan dengan baik, maka insya Allah pembentukan pembelajaran kosakata mulai input yang berfokus pada makna akan terjadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai input yang berfokus pada makna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai output yang berfokus pada makna. Output yang berfokus pada kosakata dan makna. Kualitas berbicara seseorang dipengaruhi oleh kekayaan kosakata yang dimiliki dan diketahui. Seseorang yang mempunyai pemahaman dan penguasaan kosakata yang memadai, maka kemungkinan orang tersebut akan dengan mudah memahami dan menguasai serta menggunakan kosakata dalam berkomunikasi. Adanya penguasaan kosakata akan memudahkan seseorang untuk memilih kata yang tepat dalam berbicaranya, sehingga pendengar akan mudah memahami makna dari ucapan tersebut. Temuan utama penelitian ini terhadap kegiatan komunikatif lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, input tertulis terhadap tugas komunikatif memiliki efek utama terhadap kosakata apa yang digunakan dan dinegosiasikan selama tugas tersebut. Misalnya, dalam kompetensi dasar Bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks narasi, menceritakan kembali isi teks narasi. Guru memberikan bahan bacaan seperti cerpen ataupun novel kepada siswa, dan siswa diminta untuk membaca dan memahami makna yang terdapat dalam bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menceritakan kembali isi cerpen ataupun novel tersebut. Pemberian bahan bacaan tersebut berguna untuk menambah perbendaharaan kata beserta maknanya atau penguasaan kosakata siswa. Dari proses membaca, siswa akan menemukan beberapa kosakata baru. Namun, pada penelitian tersebut, mayoritas kosakata yang digunakan saat menceritakan kembali isi cerpen atau novel adalah kosakata yang tertulis dalam cerpen atau bacaan, bukan kosakata yang berada di luar konteks bacaan. Yang kedua, negosiasi makna dari kosakata yang tidak diketahui berarti bahwa kata memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dipelajari. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kosakata yang tidak diketahui atau kosakata yang jarang digunakan dalam tutur kata tidak dinegosiasikan karena siswa tidak ada minat untuk mempelajarinya. Siswa lebih banyak mempelajari dan menggunakan kosakata yang diketahui dan yang sering digunakan dalam bahasa komunikatif sehari-hari. Misalnya, kata sedih. Sebagian siswa hanya tahu kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan susah adalah kata sedih, padahal diksi atau pilihan kata lain tentang sedih masih banyak, seperti pilu, sendu, seduh, duka cita. Negosiasi makna dari kosakata yang tidak diketahui sangat penting untuk dipelajari karena dapat bermanfaat untuk memperbanyak perbendaharaan kata sehingga siswa dapat dengan mudah menuangkan idenya. Karena semakin banyak penguasaan kosakata seseorang, kemampuan memilih kata saat berbicara semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang tidak menguasai kosakata, maka akan mengalami kesulitan dalam memilih kata yang tepat saat berbicara. Yang ketiga,
Kualitas pembelajaran tergantung pada kualitas penggunaan kosakata yang tidak diketahui sebelumnya selama tugas komunikatif. Maksud pernyataan tersebut, semakin banyak variasi kosakata atau kosakata yang tidak tertulis dalam bahan bacaan yang digunakan siswa dalam menceritakan kembali teks narasi, maka semakin berkualitaslah hasil tugas komunikatifnya. Karena menandakan bahwa banyaknya penguasaan kosakata oleh siswa. Adanya penguasaan kosakata akan memudahkan seseorang untuk memilih kata yang tepat dalam berbicaranya, sehingga pendengar akan mudah memahami makna dari ucapan tersebut. Yang keempat, pelajar mampu memberikan informasi bermanfaat kepada sesama terhadap kosakata dalam tugas komunikatif. Siswa memiliki banyak perbendaharaan kata. Ia dapat menceritakan kembali teks narasi kepada temannya dengan tepat dan efektif, sehingga dapat memberikan informasi terkait kosakata baru yang mungkin belum diketahui oleh teman yang lain. Yang kelima, pelajar yang secara aktif menegosiasikan makna kata-kata yang tidak diketahui dan tidak terlihat belajar lebih dari pelajar yang mengamati negosiasi tersebut. Jadi, pelajar yang aktif bercerita menggunakan kata-kata di luar konteks bacaan, ia belajar lebih banyak sehingga ia kaya akan perbendaharaan kata dan banyak penguasaan kosakata daripada pelajar yang hanya mengamati negosiasi tersebut. Manfaat temuan ini dalam pembelajaran kosakata ialah dengan merancang secara teliti dan memonitor penggunaan lembar handout untuk tugas berbicara, guru dapat memiliki pengaruh utama dalam menentukan kosakata apa yang dapat dipelajari dari tugas tersebut dan seberapa baik kosakata tersebut dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiana Putri akan menjelaskan tentang mengembangkan kefasihan dengan kosakata. Dalam tugas kefasihan secara khas merupakan tugas yang berfokus pada makna. Kefasihan berarti mempergunakan sebaik-baiknya apa yang diketahui. Dan tugas mengembangkan kefasihan memiliki karakteristik yang tidak melibatkan item bahasa baru. Berhadapan dengan isi familiar yang luas dan jenis wacana, termasuk beberapa jenis persiapan atau pengulangan, sehingga kecepatan dan kelancaran cara berbicara dan menulis dapat meningkat dan melibatkan dorongan untuk melakukan pada tingkat penggunaan yang lebih cepat dari normal. Selanjutnya, kosakata memiliki beberapa item yang perlu dipelajari menuju kefasihan tingkat tinggi secepat mungkin. Hal ini meliputi angka dan jumlah. Angka dan jumlah yang dimaksud adalah jumlah tingkatan usia seseorang dimulai dari tingkatan anak-anak hingga dewasa. Contohnya saja anak usia 1 tahun dengan anak 2 tahun. Pada usia 1 tahun, perkembangan bicara dan bahasa mereka di tahap mengenali namanya sendiri, memahami instruksi sederhana seperti hello, dadah, atau biasa kita sebut bye, dan kata pertama sebanyak 5-6 kata. Stimulasi yang diberikan pada anak usia 1 tahun ini adalah memberikan tanda pada setiap gerakan. Sedangkan untuk anak usia 2 tahun, tingkat kefasihan dalam perkembangan kosakata seperti memahami pertanyaan dan perintah sederhana, memahami instruksi yang lebih luas, lebih banyak menggunakan penggabungan 2 kata dan menggunakan kalimat yang lebih panjang, sampai 3 kata. Anak menunjuk dirinya sendiri dengan nama, mulai menggunakan kata negatif seperti tidak pergi atau jangan, memahami minimal 50 kata, bertahan mengikuti aktivitas selama 6-7 menit. Stimulasi yang bisa diberikan pada anak usia 2 tahun ini adalah memperluas penggunaan kata baru, memperjelas arti suatu kata dengan menggunakan bahasa tubuh dan intonasi, menggunakan percakapan sederhana, merangsang anak dengan pertanyaan sederhana, lalu menunggu anak respon selama 10 detik, membaca buku dengan kalimat yang berulang-ulang, memberikan permainan dengan instruksi seperti pegang hidung atau anggota tubuh lainnya. Yang kedua ada waktu dan periode, merupakan perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya usia, struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks.
bicara dan bahasa yang semakin meningkat dengan berjalannya usia manusia. Contohnya saja anak usia Contohnya saja kefasihan pada anak usia 1 tahun dan 10 tahun ketika mengucapkan kata panas. Ketika anak usia 1 tahun mengucapkan kata panas, maka yang terdengar adalah nanas, nanas. Beda lagi dengan anak usia 10 tahun ketika mengucapkan kata panas akan terdengar panas juga. Yang ketiga, item untuk mengontrol penggunaan bahasa, contohnya meminta seseorang untuk mengulang, berbicaralah lebih lambat, dan sebagainya. Yang keempat, formula kesopanan, di mana semakin tinggi usia seseorang, semakin banyak kosakata yang diterima dan dikuasai, maka semakin fasih dalam berkosakata baik berbicara maupun menulis, dengan tertata dan sopan. Selanjutnya, sebagai tambahan, hal ini penting untuk mempelajari kosakata frekuensi tinggi menuju tingkat kefasihan yang layak sehingga dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Yang pertama, tuntunan tugas sebagian besar berada dalam pengalaman pelajar. Yang kedua, fokus belajar pada pesan. Yang ketiga, pelajar didorong untuk meraih tingkat hasil yang lebih tinggi dari biasanya melalui penggunaan pengulangan, tekanan waktu, perencanaan, dan persiapan. Kosakata dan instruksi yang berfokus pada bahasa. Instruksi yang berfokus pada bahasa muncul ketika pelajar mengarahkan perhatian kepada item bahasa, bukan untuk menghasilkan atau memahami pesan tertentu, tapi untuk memperoleh pengetahuan mengenai item sebagai bagian dari sistem bahasa. Instruksi yang berfokus pada bahasa meliputi fokus pada pelafalan dan pengejaan kata, secara bebas mempelajari makna sebuah kata, mengingat kolokasi, frase, dan kalimat yang berisi kata, dan dikoreksi atas penggunaan kata yang tidak tepat. Negosiasi kosakata juga merupakan jenis instruksi yang berfokus pada bahasa jika melibatkan pembahasan pengejaan atau pelafalan kata, atau memberikan penjelasan maknanya. Instruksi yang berfokus pada bahasa dapat mempengaruhi pengetahuan implisit bahasa melalui beberapa cara. Jika mengetahui kata tidak bergantung pada serangkaian pengembangan pengetahuan, maka instruksi yang berfokus pada bahasa pada tiap kata dapat ditambahkan secara langsung kepada pengetahuan implisit dan eksplisit. Jadi bisa dicontohkan tentang kosakata dan instruksi yang berfokus pada bahasa, yaitu seperti melalui percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar kosakata melalui percakapan dengan orang lain, terutama orang tua mereka. Anak-anak terlibat dalam percakapan tersebut dan sering mendengarkan kata-kata dari orang tua, maka dengan sendirinya anak-anak memperoleh pemahaman terhadap sebuah kata. Tentang kegiatan sehari-hari dalam kebahasaan atau dalam penyampaian berbicara, seperti cara mengucapkan suatu kosakata pada saat mulai percakapan dengan lawan berbicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariesta Aprilia Novanda akan menjelaskan tentang mempelajari makna kata tak dikenal. Dalam mempelajari makna kata yang tak dikenal, bagi siswa membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka, pembelajaran kosakata harus berada dalam konteks. Artinya, kosakata yang digunakan dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Dalam mempelajari makna kata, diperlukan teknik untuk mempermudah pemahaman siswa, di antaranya teknik mnemonik. Teknik ini bisa digunakan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata dengan cara berimajinasi dan berasosiasi. Dilihat dari segi waktu, manfaat teknik mnemonik bisa menyingkat waktu belajar serta menghafal dan memahami materi.
Bentuk teknik mnemonik bisa bermacam-macam. Menurut Joyce, ada 4 macam teknik mnemonik, yaitu teknik loci, teknik akrostik, teknik akronim, dan teknik kata kunci. Selanjutnya ada teknik kartu kosakata. Teknik kartu kosakata merupakan teknik pembelajaran kosakata melalui kartu. Teknik pembelajaran kartu kosakata ini bertujuan agar siswa dapat dengan mudah dalam memahami makna kata majemuk melalui proses yang dilaluinya sendiri. Pembelajaran melalui teknik kartu kosakata memiliki beberapa keunggulan, di antaranya menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar dan dapat memacu kreativitas siswa. Akan tetapi, teknik ini juga memiliki kekurangan, yaitu siswa tidak dibiarkan mencari kosakata sendiri karena terpatok pada kosakata yang diberikan oleh guru. Contoh teknik kartu kosakata pada pembelajaran menulis cerpen. Kata-kata yang dicantumkan pada kartu hendaknya disesuaikan dengan topik penulisan cerpen yang akan diajarkan. Topik ini sebaiknya disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan, pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMA kelas 12. Standar kompetensinya adalah mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain, pelaku, peristiwa, latar. Maka, kartu kosakata yang digunakan dapat berisi kata-kata tentang kehidupan sehari-hari seperti berlibur, mendaki, berlayar, berpergian, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang mempelajari makna kata tak dikenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.